video kali ini kita kedatangan Wewe Goja. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di video kali ini bersama aku Siti Mutia. Jadi di video kali ini kita mau sharing-sharing aja seperti video sebelumnya. Kalian bisa nonton di video sebelumnya. Dan sebelum aku lanjutin, jangan lupa klik tombol like and subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak terlewatkan di video aku selanjutnya. Video kali ini kita kedatangan Siti Maria Marianti. Perkenalkan diri dulu sebelumnya. Perkenalkan, Siti Maria Marianti, 21 tahun, dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PG PAUD. Jadi gue ini mahasiswa PG PAUD angkatan 2017. PG PAUD adalah PG PAUD itu pendidikan guru pendidikan anak usia dini. sekarang lagi semester berapa, Rip? 6. Jadi Mariam ini tuh masuk Universitas Negeri Jakarta yang berada lokasinya itu di Rawamangun. Buat kalian yang mau masuk UNJ, dari Mariam itu ada tips yaitu dia lolos di jalur mandiri. Gimana Ri, ceritain pas awal mulanya? Sebenarnya gini, gue ini waktu pas SMA jurusan IPA, terus waktu itu juga pengen masuk jurusan IPA juga kan, pengen masuk keperawatan, cuman nggak masuk yang di universitas negeri itu. Terus akhirnya waktu SBM juga kan ikut Saintek juga nggak masuk, gue ngambil yang di keperawatan juga. Terus habis kayak gitu cobalah buat banting setir ke IPS, ke Soshum waktu itu tuh kan di SBM tuh nggak masuk tuh ya. Pas itu ada mandiri UNJ kan, Penmaba, kalau di UNJ itu namanya Penmaba. Cobalah banting setir ambil Soshum. Habis kayak gitu bingung kan pilihannya pengen apaan. Menelaah kayaknya tuh kalau misalkan orang kan kayak agak kurang tertarik sama pendidikan kayak gitu ya. Iya. Karena kayak jadi guru kayak males kayak gitu, nanti ngajar tuh susah, nanti ngajar anak-anaknya, mau itu anak usia dini kayak anak SD, anak SMP, SMA kayak gitu. Pokoknya nanti kayak ribet ngurusin anaknya gitu, takut malah anaknya malah tambeng gitu kan dibilangin kayak gitu. Akhirnya nyoba aja kan, nyari peluang yang bisa masuk gitu. Masuklah ke Fakultas Ilmu Pendidikan. Terus habis kayak gitu karena basic ya gue ini suka anak kecil, bisa dibilang kayak gitu. Terus anaknya itu bukan tipe yang belajar terus gitu, suka menggambar gitu lah, suka menggambar apa segala macam. Makanya akhirnya gue pilih PG PAUD gitu, karena waktu itu juga mama gue kan guru TK juga tuh kan ya. Jadi kayak wah kayak seru nih. Terus habis kayak gitu ibunya pacarku, ibu kan, mertua sering ngobrol-ngobrol kayak gitu kan. Kalau misalkan jadi guru TK tuh mau seberat apapun nanti punya masalah gitu, kalau udah ketemu sama anak tuh ya bawahnya tuh kayak happy aja gitu. Kayak wah kayaknya asik juga nih, kalaupun gua nggak jadi guru kan bisa menjadi ibu yang baik untuk anak. Kenapa lu bisa mantep banget dari IPA langsung ngambil IPS, dan apalagi lu ngambil di PG PAUD ini? Apa misalnya karena lu ngelihat jurusan yang bener-bener gampang itu dimasukin, apa gimana? Pertama sih emang waktu pas kata di SMA pun kayak mikir kayak passion gue nih bukan di IPA gitu loh. Terus udah kayak gitu kalaupun IPA demennya itu sama biologi. Dan begonya juga waktu pas kata UN kemarin itu kan milih ya satu ya, itu gue tuh milihnya itu bukan biologi tapi kimia, kayak sok-sokan gitu loh, mau nantang diri gue. Dan ternyata kayak basic gue itu kayak dari dulu tuh kayak pengen ngebantu orang lain gitu loh. Gue pengen jadi kayak perawat gitu kan waktu itu tuh. Mikir cobalah masuk IPS gitu, yang Soshum itu, yang jurusan yang masih bisa ngebantu orang lain. Kan pasti itu jadi guru ya. Mama gue tuh bilang kayak udah jadi guru PAUD aja, kayak kalau dilihat-lihat prospek keterima apa enggaknya, kesempatannya itu kan kayak gede gitu loh. Karena banyak mikir kan, guru PAUD doang ngapain sih sekolah tinggi-tinggi ya. Namanya kalau misalkan tes itu pasti belajar ya. Kalau gue tuh waktu itu kayak bener-bener sistemnya kebut-kebut banget, tapi sebenarnya nggak kebut-kebut banget sih. Jadi kayak belajarnya pun tanpa bimbingan waktu pas ikutan Soshum. Cuman materi-materinya tuh hampir sama kayak gitu, cuman untuk tingkat kesulitannya itu masih
kesulitan SBMPTN. Karena kan kalau SBMPTN seluruh negeri yang ada di Indonesia, kalau misalkan pengen maba yang di UNJ kan ya cuma UNJ aja gitu. Jadi yang dibikin soal-soalnya ya paling sama dosen-dosen yang dari sananya kayak gitu loh. Tapi jadi, soalnya itu isinya tentang jurusan apa tentang semua gitu, maksudnya tentang dari semua aja. MTK, bahasa Inggris itu ada. Kayak kalau misalkan lu ikut SBM aja kayak gimana sih? Kan tadi sebelumnya SMA. Dari SMA atau MAN, kan Mariam nih masuk MAN. Kan dari sekolah biasanya sebelumnya kayak kunjungan buat ke kampus-kampus gitu. Itu dapat referensi nggak dari sekolah? Dari MAN? Oh, ituannya masuknya kemana? Iya, ada juga. Kalau misalkan rajin-rajin ke BK sih, maksudnya kayak konsultasi ke guru BK pasti dikasih ituan. Kadang tanpa lu datang pun ya guru BK, kalau guru BK-nya yang bener ya rajin. Nah, kalau guru BK-nya bener ya pasti lu kayak di ini, ayo di apa namanya konsultasi kayak gitu loh. Dan itu kan pasti ganti-gantian sama yang lain kayak gitu. Sebenarnya kalau lu masuk MAN tuh jadi ada jalur khusus untuk masuk universitas negeri Islam kayak gitu kayak UIN. Terus itu kelebihan kalau misalkan lu agama masuk gitu. Di MAN gitu, sekolah agama kayak gitu. Terus kenapa lu nggak coba itu? Apa karena jurusan yang nggak cocok? Waktu itu sih karena itu kan jadi kayak kalau yang di Jakarta cuma ada UIN Jakarta doang ya. Kalau itu sebenarnya nggak dibolehin sama mama, nggak dibolehin sama orang tua. Kenapa lu milih PG PAUD? Sedangkan PG PAUD itu orang-orang tuh bilang iyalah cuma guru TK atau guru PAUD, nggak usah sekolah tinggi juga bisa gitu. Kenapa lu bisa memilih untuk jurusan itu tersebut selain dari referensi orang tua sama referensi ibu mertua? Karena waktu itu tuh kayak mikirnya yang penting gue masuk negeri gitu loh. Yang penting gue masuk negeri. Cuman setelah pas kata tes selama kayak belajar terus itu kayak kan sambil mantepin diri ya biar kalau misalkan selama kuliah itu gue juga nggak main-main gitu kan. Kan kasihan orang tua yang udah kerja apa segala macam udah mendukung secara finansial maupun moral kayak gitu kan. Biar apa yang dilakuin orang tua nggak sia-sia gitu, jadi bisa ngebanggain orang tua juga. Akhirnya kayak cobalah buat mantepin diri, emang bener fokus ngambil PG PAUD itu nggak cuman karena asal masuk negeri kayak gitu. Terus habis gitu kayak sebenarnya kayak nggak ada ruginya juga kalau misalkan lu masuk jurusan PG PAUD, karena toh lu nanti bakalan berkehidupan kan bersama dengan keluarga, bakalan menikah gitu loh. Terus lu nanti bakalan punya anak gitu. Dan madrasah terbaik seorang anak itu ya dari ibu sendiri. Dari ibunya sendiri. Cuman pengen lah siapa sih kayak seorang ibu yang gak mau anaknya sukses, terus punya moral yang baik kayak gitu, yang taat sama agama, sama berkehidupan bermasyarakat kayak gitu loh. Jadi kayak di situ walaupun sebenarnya passion gue tuh bukan jadi guru, karena kalau misalkan untuk ngajar gue tuh sebenarnya susah buat ngejalin hubungan sama orang lain tuh. Jadi kayak kalau misalkan orang baru pertama kali lihat gue juga kelihatan kayak wah kalem nih, pendiam kayak gitu. Wah kalau lu udah kenal gue seperti ini kayak gitu, gak bisa diem kayak gitu, banyak omong, terus kayak ada aja gitu tingkahnya kayak gitu. Jadi kayak susah buat ngejalin hubungan sama orang lain kan. So habis kayak gitu, walaupun emang nggak jadi guru pun, gue pengen jadi ibu yang baik buat anak gue gitu. Ya, jadi ringkasan dari cerita Mariam sebelumnya itu, jadi itu adalah panggilan jiwa dan raga seorang ibu yang ingin mengajarkan ke anak-anak atau penerus bangsa. Anjay. Pas pertama kali lu berpikir apa? PG PAUD kayaknya gimana gitu, ya gampang lah jurusannya, nggak usah ribet-ribet kayak bisnis apa ekonomi dan segala macam. Iya, awalnya juga kayak mikir kayaknya gampang gitu. Tapi ternyata pas yang masuk di PG PAUD itu kayak apa yang kalian lihat itu ya nggak cuma tepok-tepok nyanyi-nyanyi kayak gitu doang loh. Karena di sini juga kita emang bener-bener belajar perkembangan anak. Jadi kayak bukan berarti kayak belajar kayak tentang jadi guru doang tuh, kagak. Jadi kita juga belajar mempelajari jadi istilahnya tuh kayak kalau misalkan kedokteran tuh kayak dokter anak gitu juga, lebih spesialis. Terus habis kayak gitu kita belajar juga keperawatan anak. Terus habis kayak gitu kita juga memperhatiin belajar tentang gizinya juga. Terus habis kayak gitu psikologi anak tuh, jadi kayak psikologi anak. Terus habis kayak gitu sama keperawatan anak kayak gitu.
perawatan kayak psikologi, gizi gitu. Biar stimulasi yang kita berikan kepada anak itu sesuai dengan usianya dan sesuai dengan perkembangan dari anak itu sendiri, kemampuan dari anak itu sendiri, karena kan sudah kita ketahui bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda selain sesuai dengan usianya. Bahkan untuk anak yang kembar identik sekalipun dia mempunyai pribadi yang berbeda juga dan perkembangan yang berbeda juga, karena berdasarkan analisis analisis yang telah saya lakukan bersama dengan, jadi gue juga punya teman-teman yang kembar gitu, dan dia tuh kayak mirip banget kayak gitu, kemampuannya pun beda-beda gitu, walaupun mereka terlihat sama, cuman ternyata mereka berbeda-beda, apalagi ini sama anak yang nggak kembar gitu loh. Jadi kayak lu harus tahu bagaimana cara mendidik anaknya itu juga yang baik dan benar itu seperti apa kayak gitu, agar proses stimulasi itu tuh bakalan berhasil gitu. Jadi kayak jangan samaratakan setiap anak, pembelajaran di setiap anak gitu, karena kan setiap anak juga beda-beda kemampuannya. Dari semua matkul. Nah, lu tuh udah belajar gizi, sosiologi, maksudnya dari semua matkul tentang anak itu ada nggak matkul lain di PG PAUD itu? Iyalah, ada. Parenting. Bagaimana cara mengajarkan, beritahu orang tua tentang perkembangan yang dimiliki setiap anak itu yang kayak berbeda-beda, karena kan kalau misalkan pendidikan yang diajarkan di keluarga kan juga beda-beda ya. Ada yang keluarganya kayak otoriter banget, ada mata kuliahnya juga itu, jadi kayak, dan itu pun gak cuman ada di satu semester aja, ada di beberapa semester kayak gitu, karena biar pembelajaran yang udah guru lakukan, proses stimulasi guru kepada anak yang telah guru lakukan di sekolah bisa orang tua terapkan juga di rumah gitu. Amazing. Biar sama-sama tujuan dari mendidik anak tuh dapat kayak tercapai kayak gitu, tujuan dari perkembangannya itu tuh dapat tercapai yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak itu sendiri. Tips and trick gimana caranya bisa lulus mandiri? Lulus mandiri di UNJ tentunya sih lebih tepatnya. Kalau kayak gitu kan tes ya, namanya tes ya, pasti kita harus belajar. Kalau untuk belajarnya kayak gimana apanya, selain baca-baca buku juga kita tuh harus rajin ngerjain soal-soal, karena kan besar kemungkinan juga nggak nutup kemungkinan gitu, maksudnya nggak nutup kemungkinan soal yang udah kita kerjain itu bakalan ada lagi di soal yang nanti bakalan kita kerjain gitu. Jadi kayak harus terbiasa mengerjakan soal-soal. Tips dari gue nya juga gitu, kalau misalkan ada satu pelajaran yang nggak lu bisa gitu, seenggaknya lu fokus sama satu pelajaran yang lu bisa gitu. Jadi biar nilainya itu nggak jomplang, nggak ke itu sama yang lu nggak bisa. Cuman bukan menutup kemungkinan lu jangan belajar pelajaran yang nggak lu suka juga sih, jadi harus sama-sama belajar juga, seimbang. Cuman sebisa mungkin ya lebih tekunin ke yang lu bisa, pelajaran yang lu bisa gitu. Karena waktu itu gue kayak gitu, jadi kayak gitu, ini lebih ke sosiologi, pelajaran sosiologi sama ke geografi gitu sih. Dari Penmaba sendiri itu tes dari udah tes gitu-gituan yang tadi udah lu ceritain, itu ada tes khusus dari UNJ-nya nggak sebelum masuk atau sebelum diterima? Gak ada sih kalau misalkan, jadi gue nggak tahu ya universitas negeri lainnya itu kayak gimana ya, tapi yang jelas setelah kalau misalkan lu udah lulus Penmaba gitu kan kayak daftar ulang apa gimana, dan itu pun udah nggak ada tes apaan lagi. Ini udah negeri ya, pasti bertanya-tanya dong, negeri itu bayar apa enggak sih? Kalau itu yang tadi gue bilang sih, kalau misalkan di UNJ itu bayarnya dia cuma 1 kali, satu semester itu aja gitu loh. Jadi kayak selalu bayar sekali pun ya udah, itu cuma bayaran semester doang, jadi udah nggak ada bayaran lagi. Dan itu tuh bayarannya itu, jadi setelah lu lulus itu nanti ada kayak pemberkasan gitu, pemberkasan yang nanti lu bakalan tuin gaji orang tuanya berapa, terus kayak gitu. Kayak listrik lo yang lu pakai di rumah itu berapa watt, terus kayak air atau airnya pakai air apa, terus lo pakai punya kendaraannya apa, kayak gitu-gitu. Itu disesuaikan sama kemampuan orang tua sendiri kayak gitu. Jadi nggak begitu memberatkan sih. Jadi kayak kalau misalkan, jadi nggak kan, kalau misalkan biasanya kan kalau di universitas lain itu kayak, terutama sekolah swasta itu kan kayak
tergantung prodi ya, prodi yang dipilih apa ya bayarannya Bayarnya semua berapa? segitu. Beda. Kalau ini enggak, beda-beda sesuai sama kemampuan orang tua. Dan untuk bantuan kayak gitu paling lu itu sih apa sih Beasiswa namanya? ada? Iya, beasiswa, dan beasiswanya itu banyak dari yang diituin dari pemerintah ada, terus dari yang kata di perusahaan Iya, dari gitu, perusahaan juga ada. PT-PT gitu biasanya suka ada beasiswa. Kalian Iya, sepinter-pinternya kalian juga sih nyari beasiswa di luar maupun di dalam, dan juga pasti penting kitanya juga aktif kalau untuk beasiswa biasanya di negeri gitu Iya, kan. Nggak di negeri sih harus sebenarnya, pinter. swasta juga kayak gitu harus Menyesuaikan, jadi kayak elunya itu juga harus, kemampuannya itu juga harus sama kayak gitu sama apa yang mereka mau gitu. Misalkan IP-nya harus 3,5 apa kayak gimana kayak gitu. Pesan dan kesan Siti Maryam Ariyanti sampai semester saat ini. Kalau gue pribadi ya, walaupun itu nggak suka, kalau lu nanti udah nyoba gitu, nanti ada sewaktu-waktu lu bakalan tertarik juga sama hal itu, karena kayak merasa tertantang. Oh, hal ini gue nggak suka nih kayak gini, cuman pasti kan kayak mau jangan dimagerin, pokoknya mau intinya kan harus gitu, harus melakukannya gitu. Jadi kayak nggak ada salahnya buat kayak mencoba, jangan berhenti di tengah jalan guys, karena kan belum tentu yang nggak baik buat lu itu ternyata baik buat lu gitu loh. Amazing. Belum tentu yang hal baik itu nggak baik ke diri kita. Yang penting itu ada hikmahnya ke depannya gitu. Karena kan biasanya juga hal itu tuh yang membuat kita membangun menjadi orang yang lebih berhasil. Dan alhamdulillahnya ya sampai saat ini naik aja gitu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pokoknya itu aja, sekian tips and trick atau curhatan kali ini, sharing-sharing kali ini tentang masuk Penmaba di UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Sekian video kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai yang udah juga keluarkan apa kayak gimana, atau ada sikap yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Dan kalau masih ada pertanyaan lain untuk Maryam Ariyanti, kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Don't forget, kalian tidak terlewatkan di video-videoku selanjutnya. Bye hilapnya. See you.